Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya berpikir begini, saya adalah salah satu dari berbagai teman-teman yang senantiasa terjun ke berbagai pelosok, ke pegunungan, ke pedesaan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa kelompok-kelompok pengusung khilafah dan kelompok-kelompok Wahabi Salafi ini adalah benalu dalam kehidupan berbangsa kita dan juga benalu bagi kehidupan intimasi sosial masyarakat yang senantiasa harus kita jaga persatuannya. Tapi sungguh sangat kecewa bagi saya terutama secara pribadi bahwa ternyata ustadz-ustadz pengusung Wahabi Salafi dan juga pengusung khilafah ini masih saja diundang di berbagai lembaga-lembaga dan juga kementerian, bahkan juga di badan-badan usaha milik negara. Kadang-kadang saya berpikir begini, bahwa kami ini bergerak kemana-mana memberikan penyadaran kepada masyarakat, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah, dari negara. Ini yang membuat saya kecewa. Ada kejadian kemarin misalnya, ada ustadz pengusung khilafah yang memberi kajian di salah satu BUMN yaitu PLN Jawa Barat. Ini terus terang saya kecewa sekali. Oleh karena itu, marilah kita dukung gerakan-gerakan penguatan Pancasila dan NKRI ini. Jangan justru dirusak oleh segelintir oknum di berbagai kementerian dan lembaga negara, tapi justru itu akan merusak tatanan sosial dan politik bangsa kita hanya karena kepentingan-kepentingan sekecil kelompok itu. Oleh karena itu, saya secara pribadi dan juga teman-teman yang sedang berjuang untuk melawan para benalu ini, kami berharap kejadian seperti kemarin di PLN tidak terjadi lagi. Kalau perlu, ustadz-ustadz pengusung Wahabi Salafi dan juga ustadz-ustadz pengusung khilafah ini jangan diberikan ruang, terutama di lembaga, kementerian dan badan usaha milik negara. Saya minta tolong ini diperhatikan supaya perjuangan kami ini bisa terasa lebih efektif dan justru tidak digembosi oleh berbagai komponen dan instrumen negara sendiri. Wahabi itu memang lucu, menyebalkan dan memuakkan. Satu contoh adalah mengkafir-kafirkan orang lain, apalagi yang bukan seagama. Nah, lucunya di mana? Hari libur yang sudah ada di kalender tanggal merah itu kan tidak hanya hari raya umat Islam, tapi juga umat yang lain. Tapi setiap hari raya itu mereka mengkafir-kafirkan, sementara hari liburnya diambil. Itu kan kelompok-kelompok Wahabi kan seperti itu. Belum lagi yang lainnya. Wahabi juga konsistensi, katanya menghormati kepala negara. Mereka katanya konsisten. Tapi radikalisme kan nggak hanya seperti itu. Ini menyangkut tentang intimasi sosial. Mereka radikal sekali. Sampai tidak boleh bersahabat dengan non-muslim. Ini kan luar biasa, kelompok radikal Wahabi, Salafi, dan lain sebagainya ini. Padahal kalau kita cermati, khususnya kaum muslim, ini kan masjidnya sama, agamanya sama, Tuhannya sama. Tapi Wahabi ini tetap ada keinginan untuk membinasakan orang lain. Mengapa? Karena ajaran agama yang luhur itu diselewengkan oleh mereka melalui tafsir-tafsir sepihak, dan produknya justru penghakiman dan pengkafiran terhadap yang berbeda tafsir. Ini Wahabi Salafi yang harus terus kita basmi, bahkan harus itu. Belum lama ini tokoh yang concern mengawasi gerakan radikalisme, Islah Bahrawi, itu mengungkapkan kekecewaannya
terhadap pemerintah, khususnya BUMN yang dalam hal ini adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Karena dalam acara PLN mengundang tokoh yang diduga Wahabi atau Salafi. Ustadz itu bernama Felix Sengau. Kalau saya bilang begitu aja lah, Felix Sengau atau Felix Wahabi gitu aja. Ini kutipannya. Aktivis anti khilafah dan Wahabi Islah Bahrawi merasa kecewa sekali dengan perusahaan badan usaha milik negara BUMN yang tetap memberikan fasilitas untuk mengisi kajian dan ceramah kepada ustaz-ustaz yang secara tegas mendukung berdirinya negara Islam, khilafah Islamiyah dan Wahabi. Menurutnya, fenomena itu justru merusak semangat dirinya dan kelompok lain yang ingin memastikan Pancasila tetap tegak di Indonesia tanpa diganggu-ganggu oleh kelompok masyarakat yang mendukung gerakan pendirian Daulah Islamiyah untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Islah Bahrawi melanjutkan kutipannya adalah sebagai berikut. Sungguh sangat kecewa bagi saya, terutama secara pribadi, bahwa ternyata ustaz pengusung Wahabi, Salafi dan juga pengusung khilafah ini masih saja diundang di berbagai lembaga-lembaga dan juga kementerian dan bahkan juga di badan-badan usaha milik negara. Ia menilai bahwa sejauh ini banyak kalangan seperti dirinya sudah bekerja keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan laten kelompok Wahabi Salafi dan pendukung khilafah di Indonesia. Kami ini bergerak kemana-mana memberikan penyuluhan, memberikan penyadaran kepada masyarakat, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah, dari negara. Ini yang membuat kecewa, ujar Islah Bahrawi. Islah pun memberikan salah satu contoh apa yang membuatnya sangat kecewa. Di mana ada sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Ghafur Rahman di PLN UIP Jawa bagian Barat, di mana ustaz yang dihadirkan adalah Felix Sengau pada hari Senin 30 Januari 2023 kemarin, dan disiarkan secara live streaming di Instagram. Ada ustaz pengusung khilafah yang memberi kajian di salah satu BUMN yaitu PLN Jawa Barat. Ini terus terang saya kecewa, ujarnya berkali-kali. Oleh sebab itu, kata Islah Bahrawi, ia berharap agar seluruh BUMN, lembaga atau kementerian di Indonesia tidak lagi mengundang ustaz-ustaz semacam itu. Koloni Sengau Wahabi. Felix Wahabi ya. Sebab hari ini dinilai bisa membiaskan upaya untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya khilafah bagi eksistensi NKRI dan Pancasila. Ditambahkan oleh Islah Bahrawi, kami harap kejadian seperti kemarin di PLN tidak terjadi lagi. Kalau perlu, ustaz-ustaz pengusung Wahabi, Salafi dan juga ustaz-ustaz pengusung khilafah ini jangan diberikan ruang, terutama di lembaga kementerian dan badan usaha negara, tegasnya. Dan ini sudah barusan ada videonya di awal
Jadi memang kita harus waspada dengan gerakan-gerakan Islam yang seperti ini, yang dalam packagingnya mengatakan bahwa NKRI harga mati, Presiden Jokowi adalah presiden yang sah, dan lain sebagainya, yang seolah-olah mengakui kedaulatan RI. Tapi pada prakteknya mereka juga tidak segan-segan memberikan hal-hal yang sifatnya membrainwash, terutama milenial dan para pekerja atau pegawai negeri atau BUMN. Contohnya kemarin acara di PLN di Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.